Ya, kita belajar lebih jauh ya. Kalau berdasarkan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa atau juga DSM-5 gitu ya. Ini tanda dan gejala nih. Kapan kita menyebutkan orang ini punya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi nggak boleh tuh ya. Kita baru lihat sekilas, wah ini NPD nih, gitu ya. Langsung menstigma, melabel orang lain dengan NPD. No, no, no. Itu semua ada kriteria diagnosisnya dan seharusnya pun yang berhak mendiagnosis itu adalah profesional kesehatan jiwa. Nggak boleh tuh kita tiba-tiba melihat orang dan langsung mendiagnosis dia NPD atau memberikan label itu, ya. Nah, ini adalah tanda dan gejalanya nih, gitu ya. Kita coba simak bersama-sama. Secara berlebih, dia merasa dirinya sangat penting, dia melebih-lebihkan bakat, prestasinya, dan berharap banget dia dikenal sebagai orang yang hebat atau orang yang superior. Ya. Kemudian yang kedua, terus-menerus berpikir ataupun berbicara ya tentang fantasi kesuksesan, kekuasaan, kehebatan, kecantikan, kekasih yang ideal. Nah, ini terus yang diomongkan dan juga yang dipikirkan. Kemudian merasa dirinya orang yang spesial, merasa dirinya orang yang unik dan hanya dapat dimengerti itu berhubungan dengan orang lain yang juga spesial atau berkedudukan tinggi, gitu ya. Jadi sangat pengen banget dia dihubungkan dengan orang-orang yang hebat, punya pangkat, berkuasa, gitu ya, sehingga dirinya juga merasa spesial, membutuhkan pemujaan yang berlebihan. Jadi merasa dia punya hak istimewa dan menuntut agar diperlakukan secara khusus. Wah, ini dia juga merupakan ciri ya dari NPD ini. Dalam hubungan interpersonal dengan orang lain, dia eksploitatif ya. Jadi menggunakan orang lain itu untuk kepentingan dia. Padahal sejajar nih dia nih dengan orang ini, tapi dia ingin agar dia yang lebih superior dan lebih diutamakan. Nah, biasanya juga akan kelihatan jadi kurang berempati ya. Dia nggak peka terhadap kebutuhan orang lain, ya tidak mampu berempati dia. Dan juga sering iri ya, melihat orang lain punya pencapaian, orang lain lebih berprestasi, jadi juara yang lebih dari dia, itu dia iri hati, sirik gitu ya. Jadi dan juga kita lihat orangnya juga sombong gitu ya, kayaknya pamer gitu tentang dirinya, selalu merasa dirinya hebat, benar, nomor satu ya. Jadi kelihatannya arogan, sombong dia. Nah, jadi diagnosis NPD itu bisa didapatkan kalau dari gejala-gejala yang tadi itu ada minimal 5 dia. Dan ini sudah mulai mengganggu kehidupannya sehari-hari, merusak relasi dengan orang lain. Nah, barulah kita bisa menegakkan diagnosis dari NPD. Nah, kemudian apalagi gejala narsisistik yang lain yang juga mungkin bisa kita lihat dan kita hubungkan ya bahwa ini adalah gejala narsisistik juga nih. Apa saja itu? Misalnya takut terlihat rapuh atau dia menghindari agar tidak terlihat rapuh dirinya gitu ya, atau kehidupannya. Menarik diri dari orang lain untuk menutupi kekurangan dia. Ingin selalu sempurna, takut banget dengan yang namanya fail atau kegagalan, ada punya pengalaman depresi berat akibat ditolak dan gagal. Ya. Kemudian marah yang hebat kalau dikritik atau ditolak. Menghindari situasi di mana dirinya tidak bisa menjadi yang paling utama atau nomor satu. Pura-pura ramah untuk menyembunyikan atau melindungi perasaan diri yang penting. Nah, ini kita kenali ya, kalau ada gejala-gejala seperti ini juga sudah mulai nih mengarah kepada narsisistik juga.